Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Tahukah kalian apa itu melting pot? Melting pot ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya pot pelaburan, di mana metafora untuk masyarakat heterogen yang semakin homogen. Faktor pembeda tersebut meleleh menjadi satu sebagai kesamaan budaya yang harmonis. Periode waktu ini digunakan untuk menjelaskan asimilasi imigran di dalam Amerika Serikat. Metafora yang menyatu menjadi satu telah digunakan di tahun 1780-an. Nah, dalam sosiologi, melting pot adalah sebuah gagasan yang mengacu pada masyarakat heterogen yang berubah menjadi lebih homogen. Dengan banyak faktor melting bersama menjadi satu kesatuan yang harmonis dengan gaya hidup yang setara. Melting pot kemudian dijadikan sebagai metafora masyarakat multikultural di mana diharapkan ke dalam masyarakat terbentuk sebuah kebudayaan baru dari beragam etnik dan ras. Jadi, sebetulnya melalui proses pelaburan antar budaya itu, kita dapat menghasilkan suatu kebudayaan yang baru, suatu kebudayaan yang lebih tinggi kualitasnya karena merupakan peleburan dari dua atau lebih nilai dan norma dua kebudayaan. Melting pot ini berdasarkan sejarahnya muncul di Amerika. Pertama kali diwacanakan oleh J. Hector sebagai asal imigran Normandia. Dalam teorinya, Hector menekankan penyatuan identitas budaya komunitas imigran di Amerika menjadi identitas budaya Amerika yang baru. Tetapi dalam perkembangannya justru meminggirkan, bahkan menghilangkan identitas budaya asli imigran dalam asimilasi, peleburan unsur logam untuk membentuk baja yang lebih kuat. Melting pot ini lebih menekankan pada peleburan atau asimilasi budaya pada imigran yang artinya menyatukan atau menyelaraskan perbedaan dalam sebuah tujuan yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan norma dan latar belakang budaya yang berbeda. Nah, adapun proses terjadinya melting pot yaitu yang pertama, kontak sosial pada seluruh lapisan masyarakat, sebagian masyarakat atau bahkan antar individu dalam dua masyarakat. Yang kedua, kontak budaya dalam situasi bersahabat atau situasi bermusuhan. Yang ketiga, kontak budaya antar kelompok yang menguasai dan dikuasai dalam seluruh unsur budaya, baik dalam ekonomi, bahasa, teknologi, kemasyarakatan, agama, kesenian, maupun ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, kontak budaya antar masyarakat yang jumlah warganya banyak atau sedikit. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan dalam peneliti, beberapa syarat yang dapat mengantarkan terjadinya teori melting pot. Menurut narasumber, Saudari Nurlayali Apriani, yaitu kebudayaan yang ada di Provinsi Lombok sangat berbeda dengan yang ada di Goa, sehingga perlu waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan atau budaya. Salah satu caranya yaitu mempelajari budaya yang ada di Goa, misalnya cara bicaranya menggunakan kata ki, iye, sedangkan di Lombok itu menggunakan kata kamu. Kemudian kebiasaan tata keramanya. Cara dia menerima budaya di Goa tanpa menghilangkan budaya di Lombok itu dengan cara menerima atau ikut serta dalam budaya yang ada di Goa. Misalnya menggunakan kata atau bahasa iye, maka ikut menggunakan kata iye ketika berada di Goa. Kemudian menyesuaikan diri dengan budaya atau kebiasaan orang-orang sekitar.
Selanjutnya, yang menjadi perbedaan budaya asal dia dengan budaya yang sekarang ini yang berada di Goa, bahwa perbedaan budaya yang paling dominan yaitu pernikahan yang ada di Goa. Uang untuk pernikahan atau yang sering disebut dengan uang panai, nominalnya besar tergantung dengan pekerjaan. Sedangkan di budaya di Lombok yaitu hanya sesuai dengan kemampuan finansial laki-lakinya. Kemudian di Goa juga itu ada yang namanya lamaran, sedangkan yang di Lombok itu tidak ada. Selama dia berada di Makassar, kebudayaan asal dia tidak hilang, akan tetapi tetap menerima dan beradaptasi dengan budaya di sini tanpa menghilangkan budaya asalnya. Menurut Saudari Nurlaili, teori melting ini kurang tepat untuk digunakan karena daerah asal tempat kita lahir merupakan asal budaya kita, sedangkan budaya yang baru perlu butuh waktu untuk beradaptasi.